Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirra wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babun fi waqti salati dhuhri. Hadis. Bila qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal wa Musaddad qala hadatsana Abbad ibn Abbad qala hadatsana Muhammad ibn Amrin an Sa'id ibn al-Harith al-Ansari an Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu usalli az-zuhra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhudhu qabratan min al-hasa litabruda fi kaffi ad'uha li jabhati asjudu 'alaiha li shiddatil har. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menunjukkan kapan waktu zuhur dilaksanakan. Dalam waktu yang sama juga menunjukkan kesederhanaan, keterbatasan fasilitas ibadah pada saat itu. Kata beliau, kuntu adalah aku dulu, usalli zuhra, aku salat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhudhu qabdatan, lalu aku mengambil satu genggam minal hasa, dari kerikil. Untuk apa diambil? Litabruda, supaya dingin ia kerikil. Bikaffi, pada telapak tanganku. Ad'uha li jabhati, yang akan aku letakkan akannya kerikil untuk dahiku. Asjudu 'alaiha, aku akan sujud di atasnya kerikil. Kenapa aku berbuat demikian? Li syiddatil hari, karena terlalu panas. Dalam kitab fikih dibuat sebuah perumpamaan. Kalau seseorang sujud di atas sapu tangan yang ada di tangannya, dia bentangkan ketika sujud, selesai sujud dia ambil. Apakah dia masuk kategori sujud di atas kain atau benda yang bergerak dengan pergerakannya? Kata ulama, tidak masuk. Walaupun secara hukum zahir kain itu setiap kali bergerak dengan pergerakan si musalli, karena sapu tangan diambil, mau sujud dibentang, diambil, masuk dibentang. Karena hukum yang dilihat adalah ketika benda itu terlepas, ketika benda itu kita pakai sedang sujud. Kalau kita bergerak enggak? Iya, dan bergerak kita. Nah, kalau kita sedang sujud, benda itu diletakkan di tanah, tentu tidak akan bergerak dengan beratnya kita. Itu taklilnya. Ternyata secara nas ada dilakukan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena terlalu panasnya tempat sholat waktu itu. Tidak ada karpet, tidak ada keramik, apalagi giok, AC, sehingga diambil segenggam kerikil, taruh waktu berdiri, dibawa waktu ruku, dibawa waktu sujud. Nah, ketika mau sujud dibentang, kemudian dia sujud di situ. Kenapa? Karena kerikil yang satu genggam ini cukup dingin di tangan karena digenggam begitu lama. Tapi kalau terbiar saja di tanah, dia akan panas. Kalau sujud di atas tempat yang panas, tentu membuat dahinya sakit atau dahinya hitam. Tapi bagaimana cara mengantisipasinya, antisipasinya? Diambil satu genggam, nanti dibawa sholat, terus sujud diletakkan lagi, kemudian waktu mau berdiri diambil lagi, kemudian diletakkan lagi. Nah sekarang alhamdulillah di zaman kita
karpetnya tebal, maka di tempat kita ya, di tempat masjid yang mahal, karpetnya tebal, full dan AC sampai bisa menggigil di dalam masjid, tapi orang sholat tetap begitu-begitu saja. Hadis. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام ila 7 أقدام. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, adalah kadar salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sayfi, di musim panas, 3 aqdamin ila 5 aqdamin, itu 3 telapak kaki sampai 5 telapak kaki. Wa fi syita'i, sedangkan di musim dingin, 5 aqdamin ila 7 aqdamin, dari 5 telapak kaki sampai 7 telapak kaki. Kata Imam pengarang kitab Aunul Ma'bud, siapa beliau? Allamah Abi Tayyib Muhammad Samsul Haq Al-Azim Al-Abadi, orang menyebutnya dengan Allamah Abadi. Maksud daripada 5 telapak kaki itu adalah bayangan, panjang bayangan. Yang dimaksudkan bahwa sampailah gabungan zili asli, bayangan asli, kemudian az-zaid ala hadzal mablagh, kemudian yang lebih di atas ini batasan, la an yasir az-zaid hadzal mablagh, tidaklah jadilah yang lebih ini batasan. Wa yantaru aslu siwa dzalik, diperhitungkan yang aslinya selain demikian. Ini menunjukkan waktu zuhur. Waktu zuhur ketika bayangan asli artinya bayangan istiwa, itu bertambah ukuran 5 telapak kaki, 3 sampai 5, itu musim panas, 3 sampai 5. 1 telapak kaki 25 cm, 3 telapak kaki berarti 75 cm. Jadi dari bayangan istiwa tambah bayangan zawal, bayangan tergelincir, itu 75 cm panjang bayangannya. Nah, di sini Nabi sholat zuhur. Tapi musim dingin itu sampai kepada 5 dan 7. Kalau 7 telapak kaki maknanya sampai 1 meter 25 cm. Nah, 1 meter 25 cm. Nah, 2 meter 25 kali 7, 1 meter. Nah, 1 meter seperempat bayangan dari bayangan zawal, kemudian Nabi akan melakukan sholat zuhur. Hadis. Habibina qala hadatsana Abu Walid At-Tayalisi qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Hasan qala Abu Daud Abu Hasan huwa muhajirun qala sami'tu Zaid ibn Wahb yaqulu sami'tu Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam farada al-mu'adhdhinu ay yu'adhdhana adh-dhuhra faqala abrid thumma arada ay yu'adhdhin faqala abrid marratayn aw thalathan hatta ra'ayna fi fay'at tululi ثم قال إن شدة الحر من فيح الجهنم فإذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. Dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna adalah kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aradal muadzinu ay yu'azzina zuhra, maka menginginkan oleh muadzin
yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, bahwa beliau mengundangkan azan zuhur. Faqala, maka berkatalah Nabi, abrik, tunggu dingin. Summa arada an yu'adzin, kemudian beliau ingin lagi mengundangkan azan. Faqala, Nabi katakan, abrik, tunggu dingin. Sampai hal ini terjadi marratain, 2 kali atau 3 kali. Hatta ra'ayna fai'at tulul, sehingga kami melihat bayangan tumpukan pasir. Tumpukan pasir sudah mengeluarkan bayangannya. Qala, summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shiddatal hari min faihi jahannam, sesungguhnya kerasnya panas, dahsyatnya panas itu termasuk luahan neraka jahannam. Iza staddal haru, apabila bersangatan panas, cuaca terlalu panas, fa'abridu, maka tunggu dingin oleh kalian, dinginkan oleh kalian, tunggu dingin oleh kalian dengan ibadah salat. Hadis. ومن قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب وأبي سلامة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. Iza staddal haru, apabila bersangatanlah panas, maka dinginkan oleh kalian dari ibadah salat. Berkata Ibnu Muhbab, bis salat, bukan anis salat, tapi bis salat dengan menggunakan huruf ba. Fa inna shiddatal hari, sesungguhnya dahsyatnya panas itu termasuk daripada luahan. Luahan itu hawa yang terhembus dari api Jahannam. Sama ketika kita membuka periuk rebusan. Nah, membuka periuk rebusan, ternyata kita terangkat bagian depan ke arah kita, maka keluar hawa panasnya menyengat kulit. Maka kalau buka periuk itu ke depan sana, begini buka periuk, nah menjadi hawanya ke situ. Tapi kalau buka begini, ada sukir, mana caranya? Memang pintunya ke hadapan kita, ya tinggal dibalik. Nah, sehingga hawanya keluar. Itu nama faish, hembusan daripada angin panas, luahan. Hadis. وبين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا حاضت الشمس إذا حاضت الشمس. Nah, dahadat maknanya zalat. Dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anna Bilalan, sesungguhnya Sayyidina Bilal bin Rabah, karena ada Sayyidina Bilal yu'adzinu, mengundangkan azan, ia Sayyidina Bilal az-zuhra, akan salat zuhur, idza zalatis syamsu, apabila telah tergelincir matahari. Di sini dari rangkuman hadis yang telah disebutkan, judulnya adalah waktu salat zuhur. Maka waktu salat zuhur itu ada 2. Pertama, waktu normal, yaitu ketika matahari tergelincir. Yang kedua, waktu rukhsah, yaitu ketika matahari bersangatan panas, ditunggu sampai bayangan dinding mengeluarkan bayangannya, benda-benda di sekitar terlalu ketara nampak bayangannya, tapi tidaklah sampai bayangan itu sama panjang dengan benda tersebut. Kalaulah sama panjang, maknanya telah masuk waktu asar. Babun fi waktu salatil asri. ومن قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kana, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli, mengerjakan salat ya Nabi, al-asra, akan salat asar, wasyamsu bayda, padahal matahari masih bersinar putih, bersinar terang, belum lagi berwarna kuning, murtafi'atun,
yang terangkat. Hayyatun, yang masih menyengat. Hayyah maknanya hidup, maksudnya cahayanya itu masih hidup, masih panas. Hayya masih menyengat atau masih hidup. Dipahami dulu mana dasarnya, selepas itu baru dipahami mana perpindahan bahasanya. Dasar hidup, hidup itu apa? Sinarnya masih memiliki kekuatan, artinya masih menyengat. Wa yazhabuz zahib, pergilah orang yang pergi ke awali, dataran tinggi Madinah, yaitu ke kampung-kampung di dataran tinggi Madinah. Nah, seperti kita ini, seperti orang Padang, dataran tingginya yaitu ke Indarung, ke Gaduy, kemudian dataran rendahnya Pasaraya. Nah, itu dataran rendah. Katakanlah Masjid Muhammadiyah di Pasaraya itu ada Masjid Nabawi. Selesai sholat asar di sana, orang pergi ke kebunnya, ke Cengkeh situ, naik bukit, ngadep ke atas sana, itu mataharinya masih tinggi, itu standarnya. Wasyamsu murtafi'ah, matahari masih terangkat. Dia sekarang kalau kita sholat tepat waktu, azannya berapa? Jam 3.15. Selesai sholat jam setengah 4. Nah, setengah 4, setengah 5, setengah 6, jam 6, 2 jam setengah lebih perjalanan itu bisa digunakan untuk mondar-mandir dari pusat kota sampai ke pinggiran kota. Hadis. Wabian qala hadatsana Al-Hasan ibn Ali qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri qala wal awali ala milaini aw thalathatin qala wa ahsabuhu qala aw arba'atin. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Zuhri mengurai tentang hadis awali. Kira-kira berapa jarak pusat kota dengan awali Madinah? Kata Imam Zuhri, awali itu lebih kurang 2 mil. 1 mil 3 kilo, berarti 6 kilometer. Atau 3 kilo, 3 mil, yaitu 9 kilo. Qala, berkata juga beliau, wa ahsabuhu, berkata Ma'mar, ahsabuhu, aku mengira beliau mengatakan 4 mil. Ambillah bahasa 4 mil, yaitu 12 kilometer. 12 kilometer kalau perjalanan motor itu berapa jam? 20 menit. Pakai standar saja 1 jam 50 kilo per jam. 50 kilo per jam, 12 kilo berapa? 10 menit. 10 menit. Nah, 10 menit motor. Kalau jalan kaki berapa kilo per jam jalan kaki? Antum jalan ke Etihad itu jaraknya 1,5 kilo kurang. 1,5 kilo 15 menit. Berapa? 20 menit per kilo. 20 menit per 1,5 kilo. 20 menit per 1,5. Kalau 12 kilo 1 jam setengah kira-kira. Nah, kira-kira 1 jam setengah. 1 jam setengah mondar-mandir habis 3 jam. Jalan sahabat lebih cepat karena mereka itu semuanya pertama tinggi, yang kedua kuat, yang ketiga langsing.
Jadi mondar-mandirnya paling 2 jam setengah. Kalau kita 3 jam, kalau beliau 2 jam setengah. Jadi pas sekali kalau dikatakan waktu zuhur, waktu asar, selesai sholat asar, menunggu waktu maghrib kira-kira 2 jam setengah. Nah, hadis. وبين قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها. Nah, dari Sayyidina Khaythama qala hayatuha, maksud hidupnya matahari. Tadi kan ada bahasa hayya. Nah, murtafi'un hayya, matahari terangkat masih hidup. Hayatuha, hidupnya matahari maksudnya adalah antajida harroha, bahwa kamu masih bisa merasakan panasnya matahari. Hadis. Wa bin qala hadatsana al-Qanabi qala qara'tu ala Malik bin Anas an ibn Shihab qala Urwah wa laqad haddathatni Aisyatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asra wasyamsu fi hujratiha qabla an tadhhara. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi yusallil asra, melakukan salat ya Nabi akan salat asar, wasyamsu fi hujratiha, padahal matahari di dalam kamarnya Sayyidatina Aisyah. Padahal matahari di dalam kamarnya Sayyidatina Aisyah qabla an tazhara, sebelum bahwa naik ia matahari. Tazhar mana muncul, mana naik. Apa maksud matahari dalam rumahnya? Sinarnya masuk ke dalam rumah. Jadi ketika sholat zuhur, ketika sholat asar, sinar matahari masih di dalam rumah. Artinya masih bisa menembus jendela dan pintu. Itu kemiringannya. Hadis. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Abdurrahman al-Anbari qala hadatsana Ibrahim ibn Abil Wazir qala hadatsana Muhammad ibn Yazid al-Yamami qala hadatsana Yazid ibn Abdurrahman ibn Ali ibn Syaiban an abihi an jaddihi Ali ibn Syaiban radhiyallahu ta'ala anhum qala qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fakana yuakhirul asra ma damat asy-syamsu bayda'a naqiyatan. Kata Sayyidina Abdurrahman, Yazid bin Abdurrahman bin Ali bin Syaiban. Yazid bin Abdurrahman bin Ali bin Syaiban. Beliau terima hadis dari ayah beliau namanya Abdurrahman bin Ali. Kemudian ayahnya terima hadis dari ayahnya lagi namanya Ali bin Syaiban. Nah, qala, apa kata Sayyidina Ali bin Syaiban radhiyallahu an? Qadimna, kami datang jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pakana, maka ada ya Nabi yuakhirul asra, menunda ya Nabi akan salat asar. Madamatis syamsu, selama kekala matahari, baydoa, itu bercahaya, nakiyatan, yang bersih, bercahaya putih yang bersih, maksudnya bercahaya terang. Hadis. Nabi qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah wa Yazid ibn Harun an Hisham ibn Hasan an Muhammad ibn Sirin an Abidah an Sidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq habasuna an salatil wusta salatil asr mala Allahu buyutahum wa kuburahum naran. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya Nabi, yaumul khandaqi, pada hari perang Khandaq. Pada hari perang Khandaq juga disebut dengan perang Ahzab. Khandaq karena dari pihak Nabi menggali parit, Ahzab karena dari pihak musuh merupakan musuh persekutuan, gabungan dari beberapa kelompok, dari musyrikin, dari Quraisy, dari Ghatafan, dari Yahudi, kemudian termasuk juga dari Bani Quraidah.
Nah, jumlah mereka hampir 3.000. Jumlah mereka kaum muslimin, sementara yang datang 12.000. Kita pergi ke negeri orang itu jumlahnya 3.000, sementara kita yang datang saja 12.000. Itu kalau kita bertamu pun mati tuan rumah, itu baru bertamu, apalagi kalau sekiranya perang. Nah, pagi jur saja misalnya, tuan rumah cuma 3.000, tamu datang 12.000. Itu 3 hari acara jur kudama. Itu hari keempat banyak yang tewas. Nah, ada perkelahian di sana, cuman minta makan, WC, ya, tempat tinggal, transportasi, tim taskil, tim penyediaan, macam-macam. Nah, sekarang perang, 12.000 lawan 3.000. Sehingga gara-gara menggali parit tertunda sholat asar. Kemudian Nabi bersabda, habasuna, mereka telah menghalang kita dari sholat wusta. Mereka telah menghalang kita dari sholat wusta, sholatil asri, sholat asar. Semoga Allah penuhkan rumah-rumah mereka yang masih hidup, kubur-kubur mereka yang sudah mati, naro dengan api. Maksud Allah penuhkan kubur dan rumah mereka dari doa tersebut adalah semoga mereka senantiasa bersama api waktu hidup sampai mati. Itu menurut penafsiran daripada Imam At-Tibi. Nah, menurut Imam At-Tibi, ngapain didoain orang itu kan belum mati? Kenapa mendoakan kuburnya penuh dengan api? Bukan mendoakan nenek moyangnya, tapi maksudnya dari hidup sampai mati semoga selalu diselimuti api. Nah, hadis di sini dimuat oleh Imam Abu Daud di dalam judul waktu sholat asar. Sementara hadis itu tidak berbicara tentang waktu sholat asar, hanya bercerita tentang perang Khandaq yang menahan mereka tidak bisa sholat asar. Maka pemahaman hadis ini merujuk kepada kisah perang Khandaq tersebut. Di sana dinyatakan bahwasanya Nabi beda dengan para sahabat itu tidak sempat sholat sehingga matahari sudah tenggelam. Apa kata sahabat? Aduh, celaka ini, saya nggak sempat sholat asar gara-gara dia. Kata Nabi, saya juga nggak sholat asar, belum sholat asar. Itu disebut dengan apa bahasanya, tertunda sholat karena darurat. Jadi boleh menunda sholat karena darurat, keselamatan jiwa. Maka apabila seorang dokter sedang menjalankan operasi sudah dibuat dari pagi malam, kemudian zuhur nggak bisa sholat karena operasi sudah dicari waktu yang paling panjang untuk melakukan operasi tersebut. Zuhur tertunda sampai sholat asar baru selesai operasinya, maka dokter tersebut boleh saja meninggalkan waktu sholat zuhurnya, atau boleh saja niat jamak supaya tidak terlalu merasa bersalah, kemudian nanti dikerjakan di waktu asar karena dia sedang menyelamatkan nyawa. Inilah kondisi masyarakat Nabawi pada saat perang Khandaq. Hadis قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى سورة البقرة ayat 238. فلما بلغتها أذنتها فأملت علي حافظوا على الصلاة والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Diriwayatkan daripada Sayyidatina Abi Yunus Maula Sayyidatina Aisyah, budak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annahu qala, sesungguhnya Abu Yunus berkata, Amaratsni, telah memerintahkan akan aku oleh Aisyah, telah memerintahkan akan aku oleh Sayyidah Aisyah, an aktubalaha, bahwa aku tuliskan untuknya sebuah mushaf. Waqalat, berkata ia Sayyidatina Aisyah, idza balagta, apabila kamu telah sampai pada ini ayat, fa'adilni, beritahukan olehmu kepadaku, hafizu ala salawati was salatil wusta. Kalau sampai ayat itu kasih tahu saya dulu, jangan lanjutkan tulisannya. Falamma balagtuha, maka tatkala aku sampai akannya ayat, adzantuha, aku beritahukan akannya Sayyidatina Aisyah. Ketika aku beritahukan, fa'amlat alayya, lalu beliau mendiktekan di atas aku, beliau mendiktekan, mengimlakkan di atas aku. Apa kata beliau? Hafizu ala salawati was salatil wusta was salatil asr wa qumu lillahi qanitin. Kemudian berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sami'tuha, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka nanti akan terulang lagi hadis yang ini dalam pembahasan salatul wusta. Apa itu salat wusta? Hafizu ala salawati was salatil wusta, jaga oleh kalian akan salat 5 waktu, terutama salat wusta. Sementara salatul wusta termasuk kepada as-salawat, salat 5 waktu, tapi disebut secara khusus karena di sana ada penekanan-penekanan. Ikhtilaf di kalangan ulama apa itu salat wusta. Ada yang mengatakan salat subuh, ada yang mengatakan salat asar. Kenapa dikatakan salat asar? Karena dia berada di tengah-tengah. Dari pagi kita sudah salat subuh dan zuhur, kemudian nanti kita akan salat di malam hari maghrib dan isya, maka asar ada di tengahnya. Yang kedua, ada qiraah yang mengatakan hafizu ala salati wa salatil wusta salatil asri. Qiraah itu berasal daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang meminta kepada budaknya untuk menuliskan kalimat tersebut. Beliau katakan, aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis di atas, hadis perang Khandaq, hafizu habasuna salatil wusta salatil asri. Nah, jadi kesimpulannya, pendapat yang kuat, salat wusta itu adalah salat asar. Kenapa dikatakan, ditekankan menjaga salat asar itu lebih pada yang lain? Karena Nabi SAW bersabda, man fatahul asru, siapa saja yang kelewatan akannya oleh salat asar, faka'annama, maka seolah-olah dia telah kehilangan semua keluarganya dan harta bendanya. Maknanya kekayaannya, keluarganya habis oleh tsunami, tinggal yang selamat dia sendirian. Itu seperti itu nasib orang yang tidak salat asar. Hadis. Wabihi la yaqala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Su'bah qala hadatsani Amru ibn Abi Hakim qala sami'tu Zibraqan yuhaddits an Sayyidina Urwah bin Zubair an Sayyidina Zaid bin Thabit qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirah wa lam yakun yusalli salatan ashadda ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha fanazalat hafizu ala salawati wa salatil wusta. Diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Thabit katibil wahyi qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra, melakukan ia Nabi akan salat zuhur di hajirah. Hajirah artinya pada saat terik matahari. Pada saat terik matahari. Walam yakun yusalli, dan tidak ada ia Nabi yusalli mengerjakan salat ia Nabi
asyadda ala ashabi Rasulillah, yang lebih asyadda, bukan lebih berat di sini, karena bagi sahabat tidak ada salat yang berat. Asyadda yang lebih sulit. Sulit dalam artian bukan hatinya, tapi tantangannya. Asyadda yang lebih berat, nanti lagi salah paham. Yang lebih sulit, seolah-olah sahabat itu sulit sholat. Yang lebih berbahaya, seolah-olah ibadah membahayakan. Mana terjemahan yang lebih tepat? Hah? Sehingga kalau orang dengar tidak salah paham. Wallahu a'lam. Asyadda yang lebih sulit terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam minha, darinya salat zuhur. Jadi tidak ada salat yang lebih sulit terhadap sahabat pada salat zuhur. Sehingga Sayyidina Jabir itu perlu menyiapkan kerikil untuk tempat sujud. Sebagian sahabat ada sujud di atas lengan bajunya. Ulama fikih mengatakan kan enggak boleh sujud di atas kain yang bergerak dan bergerak kereta. Itu kondisinya sudah darurat, enggak bisa dielakkan lagi. Kalau enggak sujud, kalau enggak diletakkan dahi, justru salatnya batal. Kalau diletakkan dahi sama dengan telur dimasukkan dalam minyak panas, nah langsung mendidih dia. Jadi yang paling berat, yang paling sulit kondisinya kepada sahabat itulah salat zuhur. Maka turunlah ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta. Wa qala, berkata ya Sayyidina Zaid bin Thabit, kenapa disebut salat wusta, salat di tengah-tengah? Inna qablaha salatain, sesungguhnya sebelumnya asar itu ada dua salat, yaitu subuh sama zuhur, dan setelahnya ada dua salat lagi, yaitu maghrib dan isya. Hadis. Wabihi lahi qala hadatsana Al-Hasan ibn Rabi' qala hadatsani Ibnu Mubarak an Makmar an Abi an Ibni Taus an abihi an Abdullah bin Abbas an abihi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka min al-asri rak'atan qabla an takhruba asy-syamsu faqad adraka, wa man adraka min al-fajri rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka, siapa saja mendapatkan ia dari salat asar satu rakaat sebelum bahwa tenggelam oleh matahari, qabla an taghruba syamsu, sebelum bahwa tenggelam oleh matahari, faqad adrak, maka sungguh dia telah mendapatkannya. Wa man adraka minal fajri, siapa saya mendapatkan dari salat subuh rakaatan, satu rakaat, qabla an tatlu'a syamsu, sebelum terbit oleh matahari, faqad adrak, maka sungguh dia telah mendapatkan. Maksudnya mendapatkan salat asar, artinya salatnya tunai. Begitu juga salat zuhurnya, salat salat subuhnya tunai, salat asarnya tunai, tapi hukumnya tetap berdosa karena telah mengeluarkan sebagian salat dari waktunya. Maka mendapatkan salat itu minimal satu rakaat. Itu sebabnya ketika seorang masbuk salat Jumat dan dapat satu rakaat, berarti dia telah dapat Jumat, maka dia menambah satu rakaat lagi. Tapi kalau dapatnya di tasawuf akhir, dia bukan dapat salat Jumat tapi dapat salat jamaah, maka dia harus menambah salatnya jadi 4 rakaat. Niatnya salat Jumat tapi pelaksananya zuhur. Nawa bima lam yaf'al wa yaf'al bima lam yanwi, dia lakukan niat yang tidak dikerjain tapi kerjain yang tidak diniatkan. Nah, dalam hal ini hukumnya sah. Hadis. Wabihi lahi qala hadatsana Al-Qanabi an Malik
عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل صلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا فرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Kata Sayyidina Ala bin Abdurrahman, Anahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, dakhalna, kami masuk jumpa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an ba'da zuhri, setelah salat zuhur. Setelah salat zuhur di tempat kami. Selesai kami salat zuhur di tempat kami, lalu kami berjalan menuju rumah Sayyidina Anas bin Malik. Faqama, maka berdiri ya Sayyidina Anas, yusallil asra, beliau mengerjakan salat asar. Falamma faragha min salati, maka tatkala telah selesai ya Sayyidina Anas dari ibadah salatnya, zakarna ta'jilas salat, kami sebutkan akan terlalu cepat salat. Ta'jilas salat, menyegerakan salat. Au zakaroha, atau dia menyebutkan begitu. Kenapa? Kenapa sahabat Nabi salatnya asalnya cepat kali? Harusnya belum. Apa kata Sayyidina Anas? Aku pernah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah salat orang munafik. Itu ditunjuk kepada salat asar yang telah ditunda. Itu adalah salat orang munafik. Itu adalah salat orang munafik. Itu yang mana? Ya jalisu ahaduhum, duduk oleh salah seorang mereka nyantai-nyantai, santai-santai setelah salat zuhur, hatta isfarratis syamsu, sampai berwarna kuning oleh matahari. Sehingga apabila telah berwarna kuning oleh matahari, fakanat baina qarnai syaitan, ada ia matahari antara dua tanduk setan. Riwayat beliau yang lain ala, di atas tanduk setan. Qama, lalu berdiri ia orang yang duduk-duduk. Setelah dia berdiri, fanaqara arba'an, lalu dia mematok 4 kali. Mematok 4 kali artinya salat 4 rakaat seperti burung makan. Naqara, mematok, salat tergesa-gesa. La yazkurullaha fiha, dia tidak mengingat Allah padanya kecuali hanya sedikit saja. Pertama waktu takbiratul ihram, kemudian waktu salam. Nah, itu adalah model salat orang munafik. Nah, kalau kita perhatikan setelah salat zuhur kemudian dikumandangkan azan asar, itu kayaknya waktunya memang tidak terlalu lama. Tapi kita bukan mengambil duduk-duduk santai-santai, tapi kita dengan program pendidikan. Itu lain permasalahannya. Kalau nanti diusulkan nanti jam 3 azan, berarti jam 3 kita ada keluar belajar. 3.15 azan, setengah 4 kita sholat, supaya tidak jadi sholat orang munafik. Nah, memang alhamdulillah, tapi jadi pelajar yang korting waktu, jadi 45 menit terhabiskan. Kalau memang iya kita geser ke semuanya. Nah, semuanya harus digeser. Tidurnya, bangunnya digeser, kemudian sholat zuhurnya digeser. Sekarang zuhur jam berapa? 12.15. Oke. Kita sholat jam 12.30. Masuk program jam 1. Keluar jam 3. Wajar. 2 jam. Ini masuk jam 2, keluar jam 4 kurang 15.
Nah, dan itu tidak setiap waktu, hanya ketika waktu cepat masuknya saja. Mudah-mudahan kita nggak masuk dalam ancaman ini. Perkataan Sayyidina Anas bin Malik itu seolah orang munafik duduk nyantai sampai matahari kuning. Kalau dah kuning matahari baru dia sholat 4 rakaat, matok sebentar kemudian selesai. Kita alhamdulillah nggak matok-matok. Selesai sholat asar masih sempat lagi main bola, masih bisa terkilir tangannya, masih bisa datang ke tukang urut. Nah, artinya waktunya masih lama, insyaallah. Hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi takfutuhu salatul asri faka'annama utira ahlahu wa malahu. Nah, dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alladzi tafutuhu, orang yang kelewatan akannya oleh salat asar. Faka'annama, maka seolah-olah wutira, telah dibinasakan keluarganya dan hartanya. Telah meninggal, telah habis harta dan keluarganya. Hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Mahmud ibn Khalid qala hadatsana al-Walid qala Abu Amrin yakni al-Auza'i wa dhalika an tarama 'ala al-ardi min asy-syamsi safra. Dari Imam Auza'i. Nah, Auza'i termasuk mujtahid mutlak. Wazalika antara, demikian bahwa kamu lihat ma'alal ardi minasyam, sesuatu yang ada di muka bumi dari sinar matahari, safra'a, sudah berwarna kuning. Alladzi tafutuhu salatul asri, seseorang yang kelewatan akannya oleh salat asar. Kapan dikatakan kelewatan salat asar? Ini hadis ini menjelaskan di atas. Kapan dianggap kelewatan salat asar? Wadzalika, demikian kata Imam Auza'i, orang yang kelewatan salat asar itu antara, kamu lihat ma'alal ardi, sesuatu yang ada di atas muka bumi, di atas tanah, minasyamsi, dari matahari, maksudnya sinar matahari, safra'a, telah kuning. Jadi kalau kita lihat ke tanah itu kuning warna sinar mataharinya. Nah, ketika itu sholat, maknanya telah kelewatan sholat asar. Pada saat itu dia telah mengalami kerugian, seperti semua keluarga dan harta bendanya hancur. Sementara mereka menunda sholat asar itu demi menghidupi keluarga, demi melancarkan usaha. Pada hakikatnya dia telah menghancurkan keluarganya dan usahanya. Maka untuk sholat asar bagi para pengusaha, kalau mau mendapatkan keberkahan pada harta benda dan keluarga yang akan dikasih makan dengan hasil usahanya, dijaga salat asar tepat waktu. Babun fi waqtil maghrib. Wabihi ilaihi qala hadatsana Da'ud ibn Sabib qala hadatsana Hammad an Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik qala kunna nusalli maghrib ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma narmi fayara ahaduna mawdi'a nablihi. Nah, kunna, kata Sayyidina Anas ibn Malik, adalah kami dulu nusallil maghrib, kami salat akan salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa narmi, kemudian kami memanah. Fayaro ahaduna, masih bisa melihat oleh salah seorang kami maudi'an nablih, sasaran panahnya. Maudi'a, tempat, maksudnya sasaran panahnya. Jadi kalau dilihat dalam ruangan terbuka, dalam alam terbuka,
Kita selesai maghrib itu masih bisa mana, masih nampak itu bundaran merah putihnya. Itu standarnya. Hadis Abi ilaihi qala hadatsana Amru ibn Anli an Safwan ibn Isa an Yazid ibn Abi Ubaid an Salama ibn al-Akwaq qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli maghriba sa'ata takhrubu asy-syamsu idza ghaba hajibuha. diriwayatkan daripada Sayyidina Salama ibn al-Aqwa, sahabat yang memiliki lari lebih kencang dari kuda. Nah, lebih kencang dari kuda. Qala, beliau berkata, adalah Nabi SAW yusallil maghriba, mengerjakan solat, ya Nabi akan solat maghrib saatan pada satu waktu, taghrubus syamsu, yang tenggelamlah matahari di waktu tersebut. Kapan matahari dibilang tenggelam? Idza ghaba hajibuha, apabila telah lenyap semua bundarannya, apabila telah lenyap hajibnya. Kenapa digunakan bahasa hajib? Karena ketika benda bundar tenggelam kepada sebuah tempat, maka kelihatannya seperti hajib, yaitu alis. Mana? Ada benda bundar di sini. Ini. Ini matahari. Nah, apa antum lihat? Apa nih lihat? Lihat apa? Lihat alis. Nah, ini setengah bundaran. Nah, ke alis mata tenggelam. Oke, sholat. Sementara cahayanya masih ada, tapi alisnya sudah tenggelam, maka dikatakan hajib. Padahal mana hajib itu dikatakan bundaran. Kalau kita lihat nggak cocok, bundaran apa kok hajib bundaran? Hajib itu bukan penghalang, hajib itu bukan alis, karena dilihat di akhir-akhirnya itu bundaran itu menyisakan seperti alis mata. Nah, tenggelam semuanya, maka kami melakukan sholat maghrib walaupun cahayanya masih tersisa. Itu terang tuh di ufuk tuh, terang, masih terang sekali, tapi nggak ada lagi bundarannya. Kita sholat, selesai sholat masih bisa memanah. Hadis Abi ilaihi qala hadatsana Ubaidullah bin Umar qala hadatsana Yazid ibn Zurai qala hadatsana Muhammad ibn Ishaq qala hadatsani Yazid ibn Abi Habib an Marsad ibn Abdullah qala lamma qadima alaina Abu Ayyub Ghazian wa Uqbah ibn Amir yawmaidin ala Misra fa akhra al-maghrib faqama ilayhi Abu Ayyub faqala lahu ma hadhihi salatu ya Uqbah faqama shugilna faqala ama sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu ummati bi khairin aw qala ala al-fitrah ma lam yu'akhiru al-maghrib ila an tastabikal nujum. Diriwayatkan daripada Marsad bin Abdullah, salah satu warga Mesir. Qala, berkata ya Sayyidina Marsad bin Abdullah, lamma qadima alaina, tatkala sampai kepada kami oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari Ghazian sebagai pejuang, Ghazian sebagai seorang tentara, wa Uqbah ibnu Amir, padahal Sayyidina Uqbah bin Amir pada hari itu ala Misra, menjadi gubernur Mesir. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari berkunjung ke Mesir
Mungkin dalam sebuah perjalanan perang beliau dari sebuah tempat ke tempat, kemudian lewati Mesir. Gubernur Mesirnya Sayyidina Uqbah bin Amir. Menjadi patokan negara-negara Islam, siapa gubernurnya, dialah imam dan khatibnya. Fa'akhara al-maghriba, mengakhirkan ia Sayyidina Uqbah akan salat maghrib. Faqama ilai Abu Ayyub, maka berdiri mendekati beliau, berdiri menghampiri beliau oleh Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Faqala lahu, berkata ya Sayyidina Abu Ayyub kepada Sayyidina Uqbah bin Amir, ma hadhihi salat ya Uqbah, apa salat macam apa ini wahai Uqbah? Bahasa mudah dipahami. Apa ini salat wahai Uqbah? Salat macam apa ini wahai Uqbah? Faqala, berkata Sayyidina Uqbah, sugilna, kami sibuk. Qala, berkata Sayyidina Abu Ayyub, amma sami'ta, apakah kamu enggak pernah dengar? Nah, apakah kamu enggak pernah dengar? Istifham ingkari. Kamu kan sudah pernah dengar. Atau Islam taubih. Islam apa Islam taubih? Istifham taubih. Sami'ta, amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tazalu ummati bi khairin, selalu umatku dengan kebaikan. Au qala alal fitrah, selalu umatku di atas fitrah. Malam yuakhiru, selama mereka tidak menunda salat maghrib, selama mereka tidak menunda salat maghrib hingga tastabikan nujum. Tastabika, maka kata Imam Ibnu Athir, mane tazharu, muncul semua bintang, sehingga bahwa muncul semua bintang. Jadi awal-awal matahari tenggelam itu matahari bintang belum lagi bermunculan. Palingan ketika matahari tenggelam itu yang nampak hanya bintang kejora. Nah, kemudian di atasnya akan nampak nanti anak hilal, anak bulan. Tapi apabila matahari sudah lama tenggelam, maka langit akan menampakkan bintang-bintangnya yang banyak. Babun fi waktil isya akhirah, bab tentang waktu salat isya yang akhir. Wa bihi ilahi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Bashir bin Thabit an Habib bin Salim anil Nu'man bin Bashir qala ana a'lamun nasi bi waqti hadhihi salati salatul isya al-akhirah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha li sukutil qamari li thalithah. Nah, coba beri pahami nanti maksudnya apa ini. Kata Sayyidina Nu'man bin Bashir, pada beliau di zaman Nabi masih kanak-kanak, masih kecil, dibawa oleh ayahnya jumpa Rasul. Maknya minta supaya ayahnya memberikan sesuatu kepada anaknya Nu'man, kemudian harus disaksikan di depan Nabi supaya nggak ada persengketaan antara kakak beradiknya yang lain. Mungkin kakak beradiknya yang lain itu dari ibu yang lain juga, maka yang ibu ini mementingkan anaknya. Berilah sesuatu pada anakmu Nu'man. Oke, saya beri. Nah, nggak sah kalau tidak disaksikan oleh Rasul. Datang sama Nabi, ceritakan, ya Rasulullah, saya memberikan kebun kepada anak saya yang ini. Nah, apa kata Nabi? Apakah kamu kasih semua anakmu? Kata beliau, tidak. Nah, saya tidak mau jadi saksi atas kecurangan ini. Jadi kata Sayyidina Nu'man bin Bashir, ana a'lamun nas, saya yang paling tahu dari manusia dengan waktu ini salat, yaitu salat isya yang akhir. Kenapa disebut isya yang akhir? Karena maghrib disebut isya awal, isya ain, antara dua salat isya, maghrib dan isya. Jadi aku manusia yang paling tahu dengan waktu ini salat yang akhir adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalliha, mengerjakan salat ya Nabi, mengerjakan salat ya Nabi akannya salat isya yang akhir bagi gugurnya bulan bagi yang ketiga, bagi gugurnya bulan bagi yang ketiga. Apri maksudnya apa?
Gugur bulan bagi yang ketiga. Gugur bulan maksudnya tenggelam. Bagi yang ketiga, malam ketiga. Jadi tenggelamnya bulan pada malam ketiga. Nanti kita lihat. Sekarang tanggal 27 2 Zulhijjah, Rabiul Awal 2 Rabiul Awal, 27 Rabiul Awal. Tinggal berapa hari lagi. Jadi kalau malam pertama bulan tuh nongol sebentar saja, bahkan nggak nongol. Kalau nggak nongol berarti nggak jadi bulan besok, nggak jadi tanggal 1. Kalau terlihat sejenak maka akan jadi bulan 1, tanggal 1. Paling terlihatnya 5-10 menit. Kemudian pada malam kedua agak lama dikit ya. Pada malam ketiga itu lebih lama lagi. Nah, ketika bulan lenyap pada malam ketiga, di sanalah waktu Isya. Nah, di sanalah waktu Isya. Hadis. Tabi ilaihi qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Hakam an Nafi' an Abdullah ibn Umar qala makathna ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك فقال حين خرج أتنتظرنا هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, makathna, kami menetap, kami berdiam diri dalam waktu yang lama. Itu mana makath. Zata lailatin, pada suatu malam. Nantanziru, kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat Isya. Jadi salatil Isya, untuk salat Isya. Fa kharaja ilaina, lalu keluar ya Rasulullah jumpa kami. Hina zahaba sulusul lail, ketika telah berlalu sepertiga malam. Hina zahaba sulusul lail, ketika sudah berlalu sepertiga malam atau setelahnya lagi. Fala nadri, kami tidak tahu. Asyai'un sawala, adakah sesuatu yang menyibukkan ia akannya Nabi, atau selain demikian. Apakah karena ada kesibukan atau karena unsur kesengajaan, mengsengaja ditunda oleh Nabi, atau karena sibuk di rumah. Faqala hina kharaj, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah keluar dari kamar ke rumah, maaf, dari kamar ke masjid. Atanziruna hadhihi shalah, apakah kalian menunggu ini salat? Apakah kalian duduk di masjid untuk menunggu akan dilaksanakan ini salat? Laula antaskula, jikalau tidak bahwa berat, jikalau tidak bahwa berat ala ummati, di atas umatku, la sallaitu bihim hadhis salat, la sallaitu bihim hadhis sa'ah, sungguh aku salat dengan mereka pada waktu ini, yaitu waktu sepertiga malam berakhir. Sepertiga malam pertama habis. Summa amaral muazzina, kemudian memerintahkan ya Nabi akan muadzin. Fa aqama shalah, lalu mengiqamahkan ia muadzin akan salat, karena yang muadzin dialah yang layak memandangkan iqamah. Man azana fa huwa yuqim,
orang yang telah mengandalkan azan, dialah yang iqamah. Sehingga diperintahkan muazin untuk iqamah dan Nabi sholat. Ini waktu salat Isya yang akhir, porsi nomor 2-nya. Porsi yang pertama yaitu awal waktu, kemudian porsi nomor 2 adalah akhir waktu. Bahkan kalau kita lihat di ujung hadisnya, bukan akhir waktu, tapi waktu yang paling unggul, waktu yang terbaik adalah di sepertiga malam terakhir, sepertiga malam pertama bagian akhir. Hadis. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا حارث عن رشيد بن سعيد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ ابن جبل يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتامة فأخر حتى ظنوا أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإنه لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا فقال لهم أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Jabal, yaqulu, beliau berkata, abqaina, kami bertahan, abqaina, kami menyisakan diri, menahan diri akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat atamah. Salat atamah itu salat Isya. Atamah adalah waktu malam yang sudah gelap. Itu atamah menurut bangsa Arab. Fa'akhara, lalu menunda ya Nabi, hatta zannu, sehingga mengiralah oleh orang mengira annahu laysa bi kharij, sesungguhnya Nabi tidak akan keluar. Wal qailu minna, ada juga orang berkata di antara kami, yaqulu, berkatalah dia, shalla, Nabi telah salat. Fa inna la kadzalik, sesungguhnya kita sungguh seperti itu, ayo kita salat lagi. Nabi kan dah salat, sehingga kami tidak salat. Kesimpulannya, kami menunggu terus, abqaina, sehingga keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu, berkatalah Nabi, faqalu lahu, berkatalah mereka kepadanya Nabi sebagaimana mereka katakan tadi, ya Rasul, antum dah salat. Ya Rasul, dikira tadi enggak keluar. Faqala lahu, berkatalah Nabi kepada mereka, a'timu bihadis salat, tunggu gelap oleh kalian, gelap-gelapkan oleh kalian, tunggu gelap oleh kalian yang ini salat. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian qad fuddiltum biha, sungguh dilebihkan kalian dengannya salat, ala sairil umam, di atas seluruh umat-umat yang terdahulu. Walam tusalliha ummatun qablakum, tidak pernah mengerjakan akannya salat Isya oleh umat manapun sebelum kalian. Salat subuh ada diamalkan oleh umat sebelumnya, salat asarnya ada, tapi salat Isya itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr bin Mufaddal qala hadatsana Daud ibnu Abi Hind an Abi Nadrah an Abi Sa'id an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal atamah falam yakhruj hatta madha nahwu min satril lail faqala khudhu maqaidakum fa akhadna maqaidana faqala innan nasa qad sallu wa akhadhu madaji'ahum wa innakum lan tazalu fi salati ma tazartumus salah walaula du'fu du'if wa saqamus saqim la akhartu hadis salah ila satril lail. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, sallaina, kami telah selesai mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-atama, akan salat Isya. Falam yakhruj, maka tidak keluar ya Nabi,
hatta madon nahwun, sehingga berlalu kurang lebih dari setengah malam. Kurang lebih dari setengah malam artinya sepertiga malam lewat. Sama dengan hadis di atas, qad zahaba sulusul lail au ba'da, telah berlalu sepertiga malam atau lebih. Ini juga sama, hampir atau kurang lebih setengah malam. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi berkata? Nah, selesai sholat. Sholaina, kami sudah selesai sholat bersama Rasul. Lalu Nabi berkata, khudhu maqaidakum, ambillah tempat duduk kalian. Nah, jangan pergi dulu, duduk. Fa-akhazna maqaidana, kami pun ambil posisi tempat duduk kami. Kami siapkan diri untuk duduk karena ada penyampaian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad sallu, mereka sudah salat. Wa akhadhu madaji'ahum, dan mereka telah ambil tempat tidur mereka. Manusia yang dimasukkan di sini adalah orang-orang sahabat-sahabat pinggiran kota Madinah yang sholatnya bukan di Nabawi. Mereka sudah sholat. Begitu juga wanita-wanita, istri-istri kalian di rumah, mereka sudah mengambil posisi masing-masing di tempat tidurnya. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian lan tazalu, senantiasalah kalian di dalam ibadah sholat, man tadhartumus sholat, selama kalian menunggu sholat. Jadi intizar sholat itu kita dianggap sedang sholat. Duduk di musola menunggu iqamah dikumandangkan, maka dia dianggap sedang sholat. Pergi sholat Jumat lebih awal, duduk berselawat, niat nunggu sholat Jumat, dia sedang sholat. Selesai maghrib, masuk dalam program pengajian, niat menunggu waktu sholat, maka dia duduk dalam majlis pengajian, dapat pahala majlis ilmu. Yang kedua, dengan niat dia menunggu sholat isya, dia mendapatkan ibadah sholat. Siapa yang bisa mengalahkan amalan itu? Nggak ada, kecuali orang melakukan hal yang sama, disebut dengan rabita atau murabit fi sabilillah. Walau la daful da'fi, kalau bukanlah mempertimbangkan lemahnya orang lemah, wasaqamus sakimi, sakitnya orang sakit, la akhartu hadhihi shalah, sungguh aku tunda ini salat hingga tengah malam. Tapi karena mempertimbangkan ada yang lemah, ada yang enggak kuat, ada yang sakit, maka salat boleh dikerjakan di awal waktu, tetapi tetap salat isya itu afdalnya di tengah malam. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.